Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa hari paling meriah di kampung itu akan menjadi awal dari bencana yang tak bisa dibayangkan. Kampung Sukamakmur yang biasanya sunyi dan damai tiba-tiba dipenuhi hiruk-pikuk penuh harapan. Bahkan angin sore terasa berbeda, dingin tapi membawa bisikan curiga yang belum ada yang bisa menafsirkan. Sejak pagi warga sudah bersiap, tikar digelar, kursi plastik berderet, ibu-ibu sibuk membuat jajanan, bapak-bapak menata spanduk bertuliskan "Selamat datang Pak Marwan". Nama itu sudah menjadi legenda kecil di kampung. Marwan, pria yang baru pulang dari perjalanan ibadah luar negeri, mendadak dielu-elukan sebagai orang paling suci dan berkah di kampung itu. Semua mata menunggu, semua mulut berdesis memuji, semua hati menggantungkan harapan padanya, seolah seluruh derita hidup mereka akan hilang hanya karena kedatangannya. Ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, suara mesin mobil travel terdengar memasuki gang. Warga langsung berlarian ke arah jalan utama. Anak-anak sampai menjerit kegirangan, "Pak Marwan pulang! Pak Marwan pulang!" Mobil berhenti tepat di depan balai desa. Pintu terbuka perlahan. Keluar seorang pria berwajah rapi, sorban tersampir di pundaknya. Langkahnya dibuat santai, tapi penuh aura keagungan. Marwan menundukkan kepala sedikit, lalu tersenyum seolah baru selesai perjalanan suci yang panjang. "Assalamualaikum semua," katanya dengan nada yang dibuat merendah, padahal matanya tak bisa menyembunyikan kesombongan kecil. Sorak-sorai warga membahana, namun yang membuat warga semakin heboh bukanlah Marwannya, melainkan dus dan galon besar di belakangnya, yang ia bawa turun dengan sangat hati-hati. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, Marwan berkata, "Ini air berkah dari negeri sana, saya membawa banyak untuk kita semua." Warga langsung berbisik heboh, "Masya Allah, asli pasti itu. Ini air yang katanya bisa menyembuhkan penyakit itu ya. Dulu sepupu saya minum sedikit saja langsung sembuh asma. Untung Pak Marwan bawa banyak, pasti berkah buat kampung." Marwan hanya menunduk rendah, seolah-olah sedang menjaga kerendahan hati. Padahal di matanya ada kilatan lain, kilatan yang hanya bisa dimiliki orang yang melihat uang di balik kepercayaan orang-orang. Seorang pemuda kampung membantu mengangkat galon, namun Marwan buru-buru menahan bahunya. "Hati-hati nak, jangan sampai terguncang. Air ini tidak boleh diperlakukan sembarangan." Warga makin percaya, makin hormat, makin kagum. Dan Marwan tersenyum puas di balik janggutnya. Tak satu pun yang tahu bahwa di balik setiap galon itu, di belakang wajah teduh penuh wibawa itu, dan di balik kelembutannya hari itu, ada niat busuk yang akan menyeret seluruh kampung masuk ke dalam bencana. Hari itu harusnya jadi hari syukur, tapi sebenarnya itu adalah pintu pertama menuju azab. Malam itu, kampung masih hangat dengan cerita kepulangan Marwan. Rumahnya ramai oleh tamu yang datang membawa buah tangan kecil, sekadar ucapan selamat atau permintaan doa. Wanita-wanita tua duduk mengelilingi ruang tamu sambil berbisik lirih. Pak Marwan wajahnya cerah sekali, seperti habis mandi cahaya. Tidak salah kalau air yang dia bawa bisa membawa berkah. "Besok kita antri mbah buat cucuku yang belum sembuh demam." Marwan pura-pura merendah, tersenyum lembut, padahal hatinya sedang dirayapi sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa dihormati, dijunjung, dipuja. Semua itu membuat egonya membesar pelan-pelan seperti gelembung sabun yang siap pecah kapan saja. Ketika tamu terakhir pulang, rumah mulai sunyi. Istrinya, Halimah, membereskan cangkir-cangkir teh sambil berkata, "Bang, banyak yang minta air itu untuk besok. Abang mau bagi gratis atau bagaimana?" Marwan berhenti, menatap galon-galon yang berdiri di sudut ruangan. Tatapannya mengeras. "Gratis?" Ia tertawa kecil. Halimah menoleh, bingung. "Loh, biasanya orang pulang ibadah bagi-bagi air begitu, ya gratis, Bang?" Marwan berjalan pelan, mengelus galon-galon itu seperti mengelus emas. Harga 1 galon di sana, kalau dijual di sini, harganya bisa berkali-kali lipat, Lim. Halimah memucat, "Bang, itu air dipakai orang buat doa, buat obat, buat ibadah."
Marwan mendekatinya, menepuk pundaknya perlahan, suaranya dingin. Justru karena itu, harganya pantas mahal. Orang lebih menghargai apa yang mereka bayarkan. Itu bukan lagi logika. Itu adalah suara serakah yang baru lahir dan segera tumbuh besar. Keesokan harinya, halaman rumah Marwan sudah seperti pasar pagi. Warga antre membawa gelas, botol, bahkan jerikan kecil. Mereka memegang uang, berharap bisa membeli sedikit air berkah. Marwan menata meja kecil, meletakkan gelas ukur, dan menempelkan kartu harga. Air berkah Rp150.000 per 250 ml. Warga tercengang, tapi mereka membayar. Mereka percaya. Mereka tidak berani menawar, takut dianggap kurang iman. Setiap tetes yang dituangkan Marwan terdengar seperti kling, kling, kling. Suara uang masuk, bukan suara sedekah. Dalam sehari, Marwan meraup lebih banyak daripada gaji sebulan. Ia duduk di dalam rumah, menghitung uang dengan senyum miring. Tangannya gemetar bukan karena lelah, tapi karena kenikmatan kekuasaan. Lalu kepalanya terangkat. Di pojok ruangan, galon asli tinggal separuh. Marwan membeku. Permintaan warga masih panjang. Besok, lusa, minggu depan. Orang miskin, orang sakit, orang yang putus asa, semua butuh berharap. Uang sudah mulai membuatnya buta. Ia berdiri perlahan, menuju kamar belakang, membuka lemari, mengambil jerikan kosong. Dan tanpa ragu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Kalau stok habis, tinggal kita isi lagi." Dan disitulah inti kebusukannya lahir. Ia mengisi galon-galon itu bukan dengan air murni, bukan dengan air bersih, tapi dengan cairan kotor buatan sendiri demi menambah volume dan memperbanyak keuntungan. Cairan itu berbau aneh, keruh, menusuk hidung. Namun Marwan tetap menuangkannya ke dalam galon yang diberi label air suci. Ia tersenyum pelan, puas pada kejahatan yang baru saja ia lakukan. Siapa yang tahu, siapa yang akan curiga? Selama mereka percaya, aku menang. Tak ada suara yang menjawab, hanya tikus-tikus di plafon yang berlari cepat, seolah ikut takut dengan perubahan gelap yang kini tinggal di rumah itu. Itulah awal segalanya. Awal dari azab yang akan turun. Awal dari bencana yang akan memakan satu kampung dalam diam. Pagi berikutnya, Kampung Sukamakmur kembali ramai seperti pasar. Warga berdatangan membawa botol bekas, termos kecil, bahkan jeriken untuk membeli air berkah dari Marwan. Antrian mengular hingga keluar pagar. Marwan duduk di balik meja kayu kecil, mengenakan pakaian rapi dan peci baru yang membuatnya tampak semakin berwibawa. Seolah-olah ia adalah penjaga gerbang keberkahan. Padahal, di balik senyumnya, tersembunyi senjata paling mematikan, keserakahan. "Pak, tolong saya beli 5 botol," kata seorang ibu sambil memegang uang receh yang gemetar. Marwan mengambil botol, menuangkan cairan dari galon yang semalam ia oplos. Bau samar yang dulu menusuk, kini tersamar karena ia sudah mencampur dengan sisa air asli. 300.000, Bu, katanya ringan. Ibu itu menelan ludah, wajahnya pucat. "Pak, bisa kurang, suami saya masih sakit di rumah." Marwan menarik botol itu sedikit menjauh, seolah akan disimpan kembali. "Harga sudah baku, Bu. Saya tidak boleh merusak berkah yang dibawa air ini. Kalau ibu tidak mampu, silahkan yang lain." Ibu itu langsung panik. "Jangan, Pak, jangan ditarik. Saya beli, saya beli." Ia merogoh uang tabungan terakhirnya, menyerahkannya dengan tangan gemetar. Marwan menerima tanpa perasaan. Di sudut halaman, ada seorang anak kecil sedang batuk. Ibunya membelikan 1 botol kecil untuknya. "Minum ini, Nak," kata Pak Marwan, "ini air dari tempat suci, biar sembuh ya." Si anak meneguk cepat, tanpa tahu apa isi botol itu sebenarnya. Marwan melihatnya sekilas, bukan dengan kasihan, tapi dengan kepuasan seorang pedagang yang baru saja menang. Menjelang siang rumahnya kembali penuh. Galon-galon di gudang sudah banyak yang kosong, dan Marwan kembali masuk kamar belakang untuk mengisi ulang. Ia mengambil jerigen kotor itu lagi.
Tanpa ragu, ia mencampurkan cairan gelap itu ke galon. Tetes demi tetes cairan keruh itu masuk, dan setiap tetes terasa seperti dosa yang menumpuk. Ini hanya bisnis, gumamnya. Lagi pula, mereka percaya. Kepercayaan itu mahal. Ia tertawa kecil. Suara itu menggema di ruang gelap penuh bau anyir. Di luar rumah, ada seorang pemuda bernama Dika yang membantu mengatur antrean. Ia melihat Marwan keluar dari kamar belakang sambil mengelap tangan dengan tergesa-gesa. "Pak Marwan," panggil Dika. "Itu galon di kamar belakang, kenapa ditutup rapat sekali, Pak?" Marwan berhenti sejenak, menatap dengan mata tajam. "Jangan banyak tanya, Dika. Tidak semua hal bisa kamu pahami." Nada suaranya berubah dingin, penuh tekanan. Dika langsung menunduk. Tapi di hatinya tumbuh rasa curiga yang halus, sangat halus, namun cukup untuk menjadi benih kebenaran yang suatu hari akan meledak. Hari itu, penjualan Marwan menembus angka yang tidak pernah ia bayangkan. Sore hari, ia menghitung uang sambil tertawa puas. Tetapi di saat yang sama, di rumah-rumah warga mulai terjadi sesuatu yang tidak wajar. Anak kecil yang minum air tadi mulai demam tinggi. Ibu yang membeli untuk suami mendadak muntah-muntah. Satu keluarga mengalami gatal-gatal di sekujur tubuh. Namun, mereka tak menyalahkan air itu. Mereka mengira ini ujian. Mereka percaya ini cobaan menuju kesembuhan. Dan Marwan tidak peduli sama sekali. Selama uang mengalir, seluruh kampung bisa mati pun, ia tak akan goyah. Hari itu, dia meminum kopi sambil tersenyum, tanpa sadar bayangan hitam azab sudah berdiri di belakangnya, mengikuti, menunggu. Malam itu, angin berembus aneh, pelan tapi dingin, seperti sedang membawa pesan yang tak ingin didengar siapapun. Rumah Marwan gelap di bagian depan, tapi kamar belakang menyala. Ia duduk di kursi plastik di depan tumpukan galon. Botol-botol bekas campuran cairan kotor bergeletakan di lantai. Suara gluk, gluk, gluk terdengar dari galon yang ia isi ulang. Setiap tetes yang masuk terasa seperti menambahkan satu dosa baru dalam hidupnya. Namun wajah Marwan tetap datar. Seolah kejahatan itu sudah jadi rutinitas seperti membuat kopi pagi. Sementara itu, di rumah warga keadaan sudah kacau. Di rumah Bu Sumi, suara batuk anaknya terdengar seperti beling pecah. Tubuhnya panas sampai seperti bara. Air mata turun tanpa ia tahu kenapa. "Pak, bangun! Anak kita panas banget, Pak!" teriak Bu Sumi. Suaminya bangun panik dan menggendong si anak yang lemas. Namun satu botol air berkah masih tersisa di meja. "Kasih dia sedikit lagi," kata sang suami berharap. Kata Pak Marwan, "Ini air bagus." Mereka benar-benar percaya. Si anak minum, tapi detik berikutnya ia muntah keras hingga menggigil. Di rumah lain, seorang nenek memegang perutnya, gatal-gatal menyerang sekujur tubuh. "Aduh, kenapa ini? Kok panas semua?" Keluarganya panik, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil botol air dari Marwan dan berkata, "Nek, minum ini. Ini obat segala penyakit menurut Pak Marwan." Nenek itu meminumnya dengan keyakinan penuh, tak tahu bahwa ia sedang minum cairan busuk. Beberapa jam kemudian, ia pingsan. Sementara satu persatu rumah dipenuhi jeritan, tangis, dan kesakitan. Di rumah Marwan, suasana justru sebaliknya. Ia duduk di ruang tamu, memandang rak-rak penuh uang yang baru ia hitung. Halimah, istrinya, melihat dari jauh, ketakutan, bukan karena uang, tapi karena perubahan suaminya. "Bang," Halimah mendekat, suara lirih. "Kampung mulai banyak yang sakit. Jangan-jangan air itu, Bang."
Marwan langsung menoleh tajam, membuat istrinya gemetar. "Diam, jangan banyak bicara." "Tapi Bang, ini serius. Kalau kamu mau ikut aku kaya, diam. Kalau tidak, keluar dari rumah ini." Halimah terkejut. "Bang, apa abang sudah bukan suami yang dulu?" Marwan hanya menatapnya lama, dingin, lalu berkata, "Ini rezeki, rezeki tidak boleh ditolak." Padahal apa yang ia sebut rezeki itu bukan lagi rezeki, tapi racun yang ia sebarkan sendiri. Di luar rumah, antrian warga justru makin panjang. Orang-orang yang sakit mengira mereka kurang minum air itu, bukan karena keracunan. "Pak Marwan bilang minumnya harus rutin." "Kita kurang yakin kali, tambah dosis aja." Marwan keluar dengan wajah penuh keteduhan palsu, lalu berkata, "Sabarlah, semua penyakit ada prosesnya. Tuhan sedang menguji kalian. Tetap minum air ini, insya Allah sembuh." Orang-orang langsung menunduk, menangis, berterima kasih. Tidak ada yang tahu bahwa yang bicara di depan mereka bukan lagi pria suci, tapi penipu berkedok agama. Dan setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya membuat hitungan azab semakin dekat. Dari jauh, Dika si pemuda kampung memperhatikan semua itu. Semakin hari, tatapan Marwan semakin mencurigakan dan air di galon itu semakin berbau aneh. Dika menggigit bibirnya. "Pak Marwan ini kenapa jadi beda ya?" Ia belum berani bicara, tapi ia tahu satu hal. Ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Dan malam itu, ketika semua warga mulai terbaring sakit dan Marwan mulai menghitung uang lagi, ada suara kecil dari kamar belakang, seperti tetesan air. Tet, tet, tet. Marwan menoleh, wajahnya berubah tegang. Ia masuk kamar, tapi suara itu hilang. Ia melangkah keluar lagi, dan suara itu muncul kembali. Tet, tet, tet. Tetesan itu jatuh dari galon berkah yang ia oplos. Tetesan pertama dari bencana besar yang akan menimpanya. 3 hari berlalu sejak gelombang pertama warga membeli air berkah dari Marwan. Dan ketenangan kampung Sukamakmur mulai berubah menjadi mimpi buruk. Malam-malam yang biasanya dipenuhi suara jangkrik kini menjadi hening, terlalu hening. Karena kebanyakan warga terbaring lemah di dalam rumah masing-masing. Di rumah Pak Dono, kepala keluarga yang dihormati, suara rintihan terdengar setiap 5 menit. "Aduh, perutku sesak." Anak-anaknya berlarian, panik. Istrinya menangis sambil memegang botol air yang dibeli dari Marwan. "Minum lagi, Pak, minum. Kata Pak Marwan ini obat semua penyakit." Pak Dono meneguk tanpa sisa. Tapi semakin ia minum, semakin tubuhnya muntah dan gemetar. Tak ada yang curiga, karena mereka percaya sepenuhnya pada Marwan. Rumah Bu Sumi yang anaknya sakit sejak hari pertama kini berubah menjadi tempat panik. Anaknya tak lagi menangis, justru diam, lemas, bahkan napasnya tersengal-sengal. "Kenapa begini, Nak? Kenapa makin parah?" Suara sang ibu bergetar. Tetangganya menenangkan. "Sabar, ini ujian. Minum lagi airnya. Air itu dari negeri sana, berkah." Tak ada yang tahu bahwa mereka sedang meminum racun yang Marwan oplos. Di sudut kampung, seorang pemuda jatuh pingsan di jalan. Warga membawa ke rumah, menyiram wajahnya. Ketika sadar, ia hanya berbisik, "Air itu bikin haus, panas, panas sekali." Namun seluruh warga masih terjebak dalam keyakinan bahwa gejala yang mereka alami adalah reaksi penyembuhan, seperti placebo tapi mematikan.
Sementara warga satu kampung berkutat dengan sakit dan rasa takut, rumah Marwan justru terlihat paling hidup. Lampu-lampu menyala terang, ada musik pelan, makanan enak tersaji di meja. Marwan menghitung uang dalam tumpukan besar sambil tertawa kecil. Luar biasa, baru 3 hari sudah segini banyak. Ia tidak peduli warga sekarat. Ia hanya melihat banyaknya permintaan berarti banyaknya profit. Halimah memandang suaminya dari dapur dengan wajah pucat. "Bang, aku dengar ada 3 anak kecil masuk klinik hari ini. Mereka semua minum air dari abang." Marwan menoleh, suaranya dingin seperti pisau es. "Itu bukan salah aku, itu karena iman mereka kurang kuat." Halimah menahan napas. Ada sesuatu di dalam Marwan yang benar-benar hilang. Sesuatu yang dulu membuatnya manusia, kini mati. Kampung makin mencekam, setiap rumah seperti ruang penderitaan. Namun ketakutan warga tak sampai mengarah ke Marwan. Sampai sebuah rumor mulai muncul, dimulai dari satu orang, dari bisik-bisik kecil, dari keraguan tipis. Kenapa orang yang minum air berkah semua malah sakit? Jangan-jangan airnya tidak cocok? Airnya keruh ya, kok rasanya agak aneh? Rumor kecil itu mulai merembet seperti api yang menjilat ranting kering. Dan Marwan mendengarnya ketika ada seorang warga memberanikan diri bertanya pada Marwan, "Pak, air ini aman kan? Kenapa banyak yang sakit?" Marwan langsung meninggikan suara. "Itu ujian, kalian harus percaya dulu baru sembuh." Warga langsung terdiam, dipermalukan, takut dianggap kurang iman. Marwan tahu cara menekan mereka. Ia tahu cara membuat mereka merasa bersalah, dan itu membuatnya merasa seperti dewa kecil. Di tengah malam, Dika, pemuda yang mulai curiga sejak awal, berjalan melewati rumah Marwan. Ia melihat jendela kamar belakang sedikit terbuka. Ada bau menusuk, bau yang tidak mungkin berasal dari air suci. Ia mendekat, makin dekat, dan apa yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Marwan sedang menuangkan cairan kotor dari jerigen kecil ke dalam galon besar berlabel air berkah. Dika tertekun, tubuhnya gemetar. Ya Allah, apa yang dia lakukan? Tanpa sadar, Dika menutup mulut menahan teriakan. Ia tahu, ini bukan lagi sekedar penipuan. Ini kejahatan yang akan menelan satu kampung hidup-hidup. Dan malam itu, Dika mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. "Aku harus bongkar ini sebelum semuanya mati." Namun ia tidak tahu bahwa membongkar rahasia Marwan akan membawanya ke dalam bahaya yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti kampung Sukamakmur. Tapi bukan kabut biasa, karena hari itu kampung terasa seperti tidak punya nyawa. Tak ada suara ayam, tak ada suara sapu diseret di teras, tak ada ibu-ibu memanggil anaknya. Yang ada hanya batuk, rintihan, dan suara muntah dari berbagai rumah. Di rumah Pak Dono, kursi dan kasur dipenuhi ember. Suaminya muntah-muntah, anaknya diare, istrinya menggigil. Di rumah lain, seorang remaja pingsan berkali-kali. Di rumah Bu Sumi, anak kecil yang sebelumnya batuk, kini tak mau bangun dari tempat tidur. "Sumi, bawa ke klinik, cepat!" Tetangganya panik. Klinik kecil di ujung kampung penuh sesak. Kursi plastik tidak cukup. Banyak yang duduk di lantai, bahkan di halaman. Dokter yang berjaga sampai kebingungan. Ini keracunan massal atau apa? Kenapa seluruh kampung sakit serempak? Tidak ada yang menjawab, tapi satu hal jadi jelas. Hampir semua yang datang ke klinik mengaku minum air berkah Marwan.
Sementara itu, Dika berjalan cepat menuju rumah Marwan. Nafasnya naik turun, tapi ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa diam, warga bisa mati kalau begini. Ia mencoba mengetuk pintu belakang, tetapi cepat-cepat bersembunyi ketika mendengar langkah kaki. Dari celah jendela, ia mengintip. Marwan masuk ke kamar belakang, membuka galon, dan menuangkan cairan dengan ekspresi yang bahkan bukan manusia lagi. Itu ekspresi keserakahan yang sudah menjadi iblis. Dika terkesiap. Astaga, dia benar-benar mencemari air itu. Ia mundur pelan, tangannya gemetar, jantungnya berdetak keras seperti ingin keluar dari dada. Aku harus lapor warga, aku harus. Tiba-tiba, brok, sebuah suara besar terdengar dari arah dapur rumah Marwan. Suara sesuatu jatuh. Dika menahan napas. Ia tetap mengintip. Dan apa yang ia lihat membuat semua bulu kuduknya berdiri. Marwan keluar dari dapur dengan wajah tegang, berjalan pincang. Tangannya memegangi bagian sensitif tubuhnya. Wajahnya pucat, keringatnya dingin, nafasnya tak teratur. Apa ini? Kenapa panas? Panas banget. Ia membuka sarungnya sedikit, memeriksa daerah itu, dan matanya membelalak ketakutan. Kulit di sana mulai memerah, mengeras, seperti terbakar dari dalam. Apa yang terjadi? Ini sakit, ini panas, kenapa begini? Ia terjatuh ke lantai, merangkak. Dika yang mengintip dari luar jendela menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, ini sudah kena azab. Marwan meringis, mengerang, memukul lantai, berusaha berdiri, lalu jatuh lagi. Aku harus ke dokter, tidak bisa seperti ini. Tapi ketika ia mencoba berdiri, tubuhnya gemetar hebat dan ia jatuh lagi. Halimah yang mendengar suara ribut masuk ke kamar belakang. Ia terkejut melihat suaminya berguling di lantai. Bang, astagfirullah, apa yang terjadi? Marwan menahan sakit sambil menarik istrinya. Sakit, panas, tolong, obati. Halimah langsung panik, namun ketika ia mencoba mengangkat Marwan, tangan Marwan memukul botol cairan kotor dan cairan itu tumpah sedikit di lantai. Halimah tertegun, ia terdiam melihat warna cairan itu. Bang, suara Halimah gemetar. Ini cairan apa? Marwan membeku, sakitnya seolah mati sesaat. Ia menatap istrinya. Ini titik di mana ia bisa jujur. Ini titik di mana ia bisa berhenti. Ini titik di mana ia bisa selamat. Tapi Marwan justru berkata, "Itu bukan apa-apa, bukan urusanmu. Ambilkan obat, cepat." Ia bahkan mendorong istrinya hingga hampir jatuh. Halimah langsung menangis ketakutan. Dika yang melihat semua itu menutup wajahnya. Dia bahkan di tengah azab pun masih berdusta. Sementara itu, di luar rumah Marwan, warga yang sakit berkumpul mencari jawaban. Aku minum air itu 3 kali, setiap kali makin parah. Anakku minum pagi, siangnya muntah darah. Kok semua orang yang sakit minum air Marwan ya? Airnya kemarin baunya aneh. Bisik-bisik itu mulai mengkristal menjadi satu kalimat. Jangan-jangan air itu yang beracun. Namun masih ada yang berkata, tidak mungkin, Pak Marwan orang suci. Kampung terbelah 2, yang mulai curiga dan yang masih memuja Marwan. Dan Dika tahu, besok pagi semua akan pecah. Karena ia memutuskan, besok aku akan bongkar semuanya.
Tanpa sadar, Marwan yang sedang kesakitan di dalam kamar baru saja membuka pintu azab yang jauh lebih besar yang akan merenggut semua yang ia punya. Pagi itu, Kampung Sukamakmur terasa seperti baru bangun dari mimpi buruk panjang. Bukan karena keadaan membaik, tapi karena semua orang merasakan ada sesuatu yang salah. Suasana mencekam menyelimuti tiap rumah. Banyak warga masih lemah, beberapa terbaring, dan sebagian lainnya duduk di teras dengan wajah pucat. Namun yang paling mencolok adalah satu hal, semua orang bercerita tentang air berkah Marwan. Di depan warung Bu Reni, beberapa warga berkumpul saling berbisik. Kemarin suami saya minum 2 kali, sekarang tidak bisa bangun dari kasur. Anak saya minum sedikit, langsung demam tinggi. Airnya ada aroma, aneh, tapi saya pikir itu memang bau khas. Bisik-bisik itu makin lama makin keras, sampai akhirnya seseorang berkata, "Kalau semua yang sakit minum air itu, berarti ada masalah di airnya." Warga yang masih percaya pada Marwan langsung marah. "Jaga mulutmu, jangan fitnah orang yang baru pulang ibadah." Tapi suara itu tak lagi sekuat kemarin. Keraguan sudah muncul, kepercayaan mulai goyah. Di dalam rumah Marwan, suasananya jauh lebih hancur. Marwan terbaring di kamar, wajahnya pucat, tubuhnya berkeringat dingin. Bagian sensitif tubuhnya terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Ia memegangi selimut, menggigit gigi menahan sakit. "Kenapa ini? Kenapa? Apa aku kena penyakit aneh?" Halimah mencoba membantu, tapi ditolak. "Jangan lihat aku, keluar!" Ia menjerit seperti orang disiksa sesuatu yang tak terlihat. Setiap detik, rasa sakitnya meningkat, membuat ia tidak bisa berdiri tegak. Bagian tubuh itu mulai mengalami perubahan yang membuatnya semakin panik. Namun meskipun begitu, Marwan masih tidak mau mengaku salah. "Ini ujian, ini cuma ujian. Tuhan sedang menguji kesabaranku." Ia tidak sadar bahwa yang menimpanya bukan ujian, tapi peringatan. Siang hari, Dika mendatangi rumah Bu Reni, tempat warga berkumpul. "Aku mau bicara," katanya dengan suara tegas. Semua mata menoleh. "Aku lihat sendiri, Pak Marwan mengisi ulang galon air itu dengan cairan yang bukan air bersih." Warga langsung heboh. "Apa maksudmu? Jangan fitnah." "Kamu harus hati-hati ngomong, Dik." Dika menelan ludah, tapi ia sudah bulat. "Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Air yang dia jual bukan air suci. Dia campur dengan cairan kotor." Suasana langsung berubah sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara burung. Seakan seluruh kampung berhenti bernafas. Sampai akhirnya satu suara pecah. "Kalau ini benar, banyak orang bisa mati, Dik." Dika mengangguk. "Makanya aku bilang sekarang." Seorang bapak berdiri, wajahnya tegang karena anaknya masih terbaring sakit. "Kalau betul dia menipu kita, aku akan datangi rumahnya." Yang lain mulai bersuara. "Aku ikut, aku juga. Aku mau tahu apa yang sebenarnya dia jual." Untuk pertama kalinya, warga bergerak bukan sebagai pembeli yang berharap, tapi sebagai orang-orang yang merasa dikhianati. Di kamar belakang, Marwan yang masih terbaring pelan-pelan bangun. Ia mencoba berdiri, tapi langsung jatuh karena rasa sakit yang membuat lututnya lemas. "Astaga, kenapa makin parah?" Ia membuka sedikit kainnya, dan perubahan di tubuhnya kini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ia tidak bisa menatap lama, kepalanya berputar. Tidak, ini tidak mungkin. Aku harus ke dokter." Namun sebelum ia sempat bergerak, tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara langkah kaki ramai. Suara orang berteriak, "Buka pintunya! Kami mau bicara tentang air yang kau jual. Jangan sembunyi." Marwan memucat. Itu suara warga. Rasa sakit bercampur ketakutan membuat nafasnya tersengal. Halimah menutup mulutnya, ketakutan mendengar teriakan itu. "Bang, apa yang kau lakukan sebenarnya sampai mereka marah seperti ini?"
Marwan tidak menjawab. Wajahnya sepucat kain kafan karena ia tahu kebenaran yang ia sembunyikan mulai mengepung rumahnya. Siang itu, udara di Kampung Sukamakmur terasa berat, bahkan lebih berat dari kabut kemarin. Orang-orang keluar rumah dengan wajah kelam, bukan untuk bekerja, bukan untuk bertamu, tapi karena marah, dan marah yang terpendam terlalu lama. Di depan rumah Marwan, puluhan warga mulai berkumpul. Wajah-wajah pucat lantaran sakit, mata merah karena kurang tidur, dan suara serak karena rintihan. Semuanya kini jadi satu pasukan yang ditarik oleh satu tujuan. Duk, duk, duk. Pak Marwan, keluar! Jangan sembunyi, ini tentang air yang kau jual. Anak kami makin parah. Ketukan itu bukan lagi ketukan, itu adalah palu kemarahan. Halimah, istrinya, berdiri di ruang tamu dengan tubuh gemetar. Bang, mereka makin banyak, aku takut. Marwan yang masih terbaring dengan wajah pucat memaksakan diri duduk. Suruh mereka pulang, katanya sambil menggertak. Saya masih sakit. Halimah menangis. Ini sudah keterlaluan, Bang. Ini semua gara-gara air yang kau... Belum sempat ia melanjutkan, Marwan berteriak, "Diam, aku tidak salah apa-apa." Ia memegangi bagian tubuhnya yang semakin sakit, namun tetap membentak istrinya. Keegoisannya benar-benar menutup semua pintu akal. Di luar rumah, Dika naik ke kursi kecil agar suaranya terdengar. Semua orang dengar. Warga menoleh. Aku lihat sendiri Pak Marwan mengisi galon airnya dengan cairan yang bukan air bersih. Warga langsung heboh. Apa? Kamu serius, Dik? Jadi benar orang ini menipu kita? Dika mengangguk, wajahnya tegang tapi yakin. Aku lihat malam tadi, dia menuangkan cairan kotor ke galon. Bukan air suci, bukan air bersih, tapi cairan gelap yang bahkan baunya saja menyengat. Suara warga mulai pecah. Keluargaku sakit semua. Aku muntah darah. Anakku sampai kejang-kejang. Kemarahan yang ditahan berminggu-minggu kini menguap menjadi bara. Duk, duk, duk. Tolong buka pintunya, Pak Marwan. Kami cuma ingin tahu kebenaran. Halimah memegangi dadanya ketakutan. Bang, kalau abang tidak jujur, mereka akan masuk. Ini sudah tidak bisa disembunyikan. Marwan berdiri sambil menahan sakit. Keringat dingin di dahinya mengalir seperti hujan halus. Tidak ada yang masuk kamar belakang. Tidak ada. Namun suaranya tidak lagi setegas kemarin, terdengar rapuh karena rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, warga yang berada paling dekat dengan pintu menutup hidungnya. Kok bau aneh ya? Bau apa ini? Kayak bau busuk dari dalam rumah. Semakin banyak warga mencium aroma itu, semakin jelas bahwa bau itu berasal dari Marwan, dari ruangan tempat ia bersembunyi. Dika mencium juga. Ia tahu betul itu bau infeksi dari tempat yang dulu ia banggakan sebagai sumber berkah. Halimah menangis makin keras. Bang, bau dari kamar belakang sudah tercium sampai luar. Ini tidak normal. Marwan panik. Jangan buka pintu. Jangan biarkan mereka masuk. Ia terduduk, tubuhnya goyah, wajahnya memucat seperti tanah liat. Di celananya, noda cairan mulai muncul, bukti bahwa infeksi itu sudah parah. Namun, warga di luar rumah tidak peduli lagi dengan alasan apapun. Salah satu bapak yang paling keras berkata, "Kita tidak akan pergi sampai kita melihat kamar belakang itu. Kalau dia tidak mau buka, kita dobrak." Semua warga serempak. "Dobrak! Buka! Jangan sembunyi!" Halimah menjerit, jangan dobrak!"
Tapi warga semakin marah. Dika mencoba menahan mereka. "Tunggu, jangan merusak rumah dulu. Lebih baik kita bicara baik-baik." Namun warga sudah kehilangan kesabaran. Seseorang menghitung. 1, 2, dan pada hitungan ketiga, teng, teng, pintu rumah Marwan mulai bergerak. Lapuk, retak. "Hentikan!" Suara Marwan terdengar dari dalam. Lemah, serak, putus asa. Jangan buka. Kalian tidak akan mengerti." Tapi kata-kata itu justru menambah curiga warga. Semua orang tahu orang yang jujur tidak akan takut pintunya dibuka. Dan pada ketukan terakhir, brak, pintu rumah Marwan terbuka. Marwan jatuh terduduk di lantai, wajahnya pucat berlendir, tubuhnya gemetar parah, dan aroma busuk menyebar begitu pintu dibuka. Warga menutup hidung dan terpana melihat kondisi orang suci yang mereka puja. Namun mereka belum tahu bahwa kamar belakang yang selama ini Marwan jaga seperti harta karun masih menunggu untuk terbongkar. Dan di sana semua rahasianya terkubur. Pintu rumah Marwan yang akhirnya jebol itu membuat seluruh warga terdiam. Mereka melihat Marwan terduduk di lantai ruang tamu. Napas tersengal, wajah pucat setengah mati, tubuh gemetar, dan aroma busuk yang begitu kuat keluar dari tubuhnya. Tidak ada lagi sisa wibawa seorang tokoh suci. Yang tersisa hanya ketakutan dan kepanikan seorang penipu yang akhirnya tersudut. Halimah memeluk dinding sambil menangis, tak berani mendekati suaminya yang sudah tak lagi seperti manusia yang ia kenal. Dika melangkah maju, ia menatap Marwan lama. "Pak, apa yang sudah Bapak lakukan?" Marwan menggeleng lemah, suara patah-patah. Aku hanya bisnis, hanya ingin rezeki. Aku tidak bermaksud." Namun warga tidak lagi tertarik mendengar alasan, karena perhatian mereka pelan-pelan beralih ke satu arah. Pintu kamar belakang. Pintu itu tertutup, tapi bau yang keluar dari celahnya jauh lebih menusuk dari bau badan. Warga saling pandang, ada yang menelan ludah, ada yang mulai panik, ada yang berbisik, "Itu kamar tempat dia isi airnya. Aku tahu bau itu bukan bau air. Kita harus buka, harus." Halimah langsung histeris. Jangan buka kamar itu. Kalian tidak tahu apa yang ada di dalam." Namun justru kata-kata itu membuat warga semakin yakin. Di balik pintu itu ada rahasia paling kotor. Dika berdiri di depan pintu kamar. "Bu Halimah, tolong minggir. Ini bukan hanya soal suami ibu, ini soal satu kampung." Halimah jatuh berlutut menutupi wajah. Aku sudah bilang ke dia, aku sudah larang, tapi dia tidak mau dengar. Astagfirullah, aku takut." Warga langkah demi langkah mendekat. Pintu kamar itu terlihat seperti sesuatu yang hidup, seperti menyimpan sesuatu yang siap menelan siapa saja yang membukanya. Dika menelan ludah, mengangkat tangannya ke gagang pintu. "Bismillah." Meski suaranya bergetar, crek, pintu mulai terbuka, sedikit lagi, dan akhirnya terbuka lebar. Begitu pintu membuka penuh, sebuah gelombang bau busuk keluar seperti menampar seluruh warga. Astaga, ya ampun, ini kamar apa tempat pembuangan? Warga menutup hidung, beberapa sampai mundur beberapa langkah karena terlalu kaget dan jijik. Ruangan itu berantakan.
berantakan, galon-galon kosong berserakan, botol-botol cairan keruh di lantai, ember kecil yang warnanya tidak wajar, air kotor tumpah di beberapa tempat, meja kecil dengan corong dan lap kain bernoda. Semuanya bukan pemandangan manusia suci, semuanya bukan pemandangan orang yang menolong. Itu pemandangan penipu yang memanfaatkan kepercayaan orang demi uang. Dika menutup mulutnya. Ya Tuhan, ini bukti semuanya. Warga mulai menangis. Anakku minum dari sini. Suamiku saja yang kuat sekarang tumbang. Ini penipuan, ini kriminal. Mereka berteriak, marah, takut, jijik, semua campur menjadi satu energi gelap yang memenuhi rumah Marwan. Halimah hanya bisa jatuh terduduk, memegangi kepala, menangis. Aku sudah bilang ke dia, aku sudah bilang jangan lakukan ini, tapi dia tidak mau berubah. Marwan mulai hilang akal. Di ruang tamu, Marwan menjerit, "Jangan masuk, itu milikku, itu usahaku." Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya goyah dan ia jatuh keras ke lantai. Dari mulutnya keluar suara seperti orang tersedak udara. Ia memegangi bagian tubuhnya lagi, wajahnya menegang seperti sedang menahan rasa perih luar biasa. Kenapa ini? Kenapa semakin parah? Aku belum mati. Suara itu membuat beberapa warga terdiam ketakutan. Marwan tak terlihat seperti manusia. Matanya merah, tubuhnya gemetar liar, suaranya berubah seperti bukan suaranya, dan baunya semakin parah dari menit ke menit. Dika menatapnya lama. Tuhan, dia benar-benar kena azab. Warga mengangguk ngeri. Ini balasan karena dia menipu orang sakit, karena dia jual kesucian untuk uang, karena dia mempertaruhkan nyawa orang. Marwan menjerit lagi. Tidak ada satupun yang berani menyentuhnya, tidak ada satupun yang berani mendekat. Ia kini sendirian, di tengah rumahnya sendiri, dikelilingi oleh saksi-saksi kejahatannya. Dika berkata lantang, "Kita laporkan ini ke kepala desa." Semua warga mengangguk. Sementara itu, Marwan terduduk, meremas rambutnya. Suara seraknya menggema di ruangan. Tolong aku tidak mau mati. Jangan tinggalkan aku." Namun tidak ada yang mendekat, bukan karena mereka kejam, tapi karena bau dan kondisi Marwan sudah tidak seperti manusia. Dan itu baru awalnya. Rumah Marwan mendadak berubah menjadi tempat terkutuk, bukan karena penghuninya, tapi karena bau kematian yang mulai keluar dari tubuhnya. Setelah warga menemukan kamar belakang dan cairan oplosan, mereka tidak berani lagi berada di dalam rumah. Kita harus lapor kepala desa. Kejadian ini sudah membahayakan nyawa warga. Tapi ada satu masalah, Marwan tidak bisa digerakkan. Ia berbaring di lantai, tubuhnya menggigil hebat, dan bagian sensitif tubuhnya sudah mulai berubah warna dengan cara yang membuat bahkan warga yang keras hati terdiam ngeri. Halimah berlutut di sampingnya, menangis sejadi-jadinya. "Bang, lihat apa yang terjadi dengan dirimu. Abang harus minta ampun, abang harus mengaku." Marwan menggertak gigi menahan rasa sakit yang rasanya seperti dagingnya terkoyak dari dalam. Aku cuma cari rejeki. Kenapa aku? Namun kata-kata itu terdengar seperti alasan kosong, bahkan dirinya sendiri tahu itu. Kepala desa datang bersama beberapa warga, bukan dengan belas kasihan, melainkan dengan ketakutan dan kemarahan. "Bu Halimah, kami perlu membawa Pak Marwan ke puskesmas." Halimah mengangguk cepat. "Ya Pak, tolong bawa suami saya." Namun ketika dua pria mencoba mengangkat tubuh Marwan, mereka langsung menutup hidung. "Pak, baunya, maaf, kami tidak sanggup."
Yang lain mencoba ikut membantu, tapi baru satu langkah mendekat, mereka mundur sambil menahan mual. Ini sudah seperti mayat, bisik salah satu warga. Halimah semakin menangis. Marwan menjerit, bukan hanya karena sakit, tapi karena tidak ada satupun yang mau menyentuhnya. Aku masih hidup, jangan perlakukan aku seperti bangkai. Tetapi kenyataannya, bau yang keluar dari tubuhnya memang bau kematian. Akhirnya warga sepakat memanggil ambulans dari kota. Butuh 1 jam untuk datang. Ketika perawat membuka pintu ambulans dan melangkah masuk rumah, ia langsung menutup hidung dan mundur 2 langkah. Ini pasiennya, ya Tuhan, baunya. Kami harus pakai APD lengkap. Butuh waktu lama sampai mereka berani menggeser Marwan ke tandu. Dan itu pun menggunakan sarung tangan tebal, masker rangkap, dan cairan antiseptik yang disemprotkan ke seluruh badan Marwan sebelum digeser. Marwan meronta, menangis, berteriak, "Sakit, pelan, jangan tarik begitu." Namun tidak ada yang mampu membantu dengan lembut, karena tubuhnya benar-benar sudah seperti benda busuk yang hampir hancur. Warga berdiri di pinggir jalan ketika ambulans lewat. Tapi tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang mengantar, tidak ada yang menangis. Bahkan banyak yang berkata, "Biarkan saja, itu balasan karena menipu satu kampung. Dia pantas dapat itu. Dia kasih racun ke anak kecil, lihat akibatnya." Dika hanya berdiri diam, wajahnya bercampur ngeri dan iba. Sejahat apapun dia, azab ini terlalu berat. Ambulans melaju pelan, membelah kampung yang dulu memuliakan Marwan. Kini kampung itu menatapnya seperti musuh yang tak ingin mereka kenal lagi. Halimah mengikutinya sambil menangis histeris. Bang, kuat ya, jangan tinggalin aku." Suara tangisnya mengisi seluruh jalan. Namun Marwan hanya bisa menggeliat di tandu, wajah penuh ketakutan, tubuh penuh bau busuk, dan mata yang tidak lagi menunjukkan harapan. Tubuhnya semakin rusak, bahkan perawat yang mengawalnya terlihat gelisah. "Saya belum pernah lihat infeksi seperti ini," gumam salah satu perawat dengan suara gemetar. Yang lain mengangguk. Ini bukan infeksi biasa. Kampung mulai menghitung korban. Di kampung, korban sakit terus bertambah. Laporan warga masuk terus ke kepala desa. "Pak, 2 anak kecil muntah darah. Suami saya sesak napas. Wanita hamil di RT 3 pingsan." Semua orang mulai sadar. Ini bukan lagi penyakit biasa. Ini dampak langsung perbuatan Marwan. Dan kemarahan warga berubah menjadi tuntutan. "Kita harus laporkan dia ke polisi. Dia harus bertanggung jawab. Jangan biarkan dia kabur." Namun mereka tidak tahu, Marwan tidak akan pernah kabur, karena azab yang menimpanya sudah jauh lebih cepat dari tangan hukum manusia. Ambulans berhenti di halaman puskesmas kabupaten. Suasana pagi yang biasanya ramai pasien ringan berubah hening saat pintu belakang ambulans dibuka. Begitu tandu Marwan diturunkan, para perawat, pasien lain, dan staf medis secara refleks menutup hidung. "Apa itu? Baunya? Tolong cepat masukkan ke ruang isolasi. Ini harus ditangani hati-hati." Halimah hampir jatuh saat mengikuti tandu, tapi tetap memegang ujung ranjang suaminya sambil menangis memohon-mohon. "Bang, kuat ya bang, jangan tidur, aku di sini." Namun Marwan hanya mengerang, menggeliat, terkadang memukul kasur seperti orang kesakitan yang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Di ruang periksa, dokter senior bernama Dr. Bayu masuk dengan 2 perawat. Begitu mendekat, ia langsung terbatuk dan berhenti beberapa langkah dari Marwan. "Ini baunya ekstrim sekali," katanya sambil menarik masker rangkap 2.
Perawat menambahkan, "Dok, kelihatannya bukan luka biasa, sudah menyebar dan berair." Dokter maju perlahan lalu memeriksa dari jarak aman. Wajahnya langsung berubah serius. Infeksinya bukan level ringan, bukan level sedang juga. Ini parah sekali. Halimah terisak, "Tolong dok, suami saya, tolong selamatkan dia." Dokter mengusap dahinya berpikir cepat. "Bu, kami akan coba bantu, tapi saya harus jujur, kondisi ini sangat berbahaya." Ia menoleh ke perawat. "Segera siapkan obat antibakteri kuat, cairan infus, dan transfer ke ruang isolasi. Dan tolong siapkan laporan awal. Kasus ini butuh penanganan khusus." Para perawat mengangguk, namun satu hal tidak diucapkan dokter. Bau busuk yang keluar dari tubuh Marwan bukan bau infeksi biasa. Itu bau jaringan yang mulai mati perlahan. Sementara dokter bekerja, di luar puskesmas warga mulai berdatangan, bukan untuk menjenguk, tetapi untuk menuntut jawaban. Kepala desa harus lapor polisi. Ini sudah masuk ranah kriminal. Anak-anak kami jadi korban. Suasana semakin panas ketika Dika datang membawa botol air berkah yang ia simpan. "Ini bukti, saya bawa sampel airnya. Rasanya dan baunya tidak normal. Tolong diperiksa." Warga bersorak, "Periksa, jangan kasih ampun. Kita harus ada keadilan." Beberapa keluarga yang sakit mulai jatuh, duduk di pinggir puskesmas sambil menangis. Anak kecil di gendongan ibunya terlihat pucat, matanya sayu. "Bu, perutku sakit," katanya lemah. Ibunya menangis memeluknya. Di dalam, Dokter Bayu keluar setelah memeriksa Marwan. Kepala desa menghampirinya. "Dok, bagaimana kondisi Pak Marwan?" Dokter menghela nafas panjang. "Saya tidak bisa beri detail lengkap, tapi kondisinya sangat buruk. Ada infeksi berat dan indikasi paparan cairan berbahaya." Warga yang mendengar langsung ribut. "Berarti benar dia pakai cairan kotor. Penipu, dia hampir bunuh satu kampung." Dokter mengangkat tangan menenangkan. "Saya sarankan pihak aparat dilibatkan. Kasus ini bukan hanya infeksi, ini bisa terkait pencemaran air dan kesehatan masyarakat." Kepala desa mengangguk dengan wajah keras. "Akan saya laporkan sore ini juga." Warga bersorak penuh amarah. Dari ranjang isolasi, Marwan yang setengah sadar mendengar samar-samar suara warga dari luar. "Penipu, bawa ke polisi. Dia bikin anak-anak sakit." Marwan terbelalak, matanya memerah ketakutan. "Tidak, jangan. Aku tidak bermaksud. Tolong, jangan penjarakan aku. Tolong." Tapi tidak ada yang mendengarnya. Semua orang memalingkan muka karena sekarang yang tergeletak di ranjang itu bukan lagi panutan, bukan lagi tokoh suci, tapi pelaku kejahatan yang membuat satu kampung sengsara demi uang dan keserakahan. Ketika perawat memasang infus, Marwan kembali menjerit. Bagian tubuh sensitifnya semakin nyeri, lebih panas, seolah-olah tubuhnya benar-benar membusuk dari dalam. Dokter hanya bisa memeriksa cepat dan berkata, "Jika ini terus menyebar, mungkin kita tidak bisa menyelamatkannya." Dan itu bukan ancaman, itu kenyataan medis. Sementara itu, di luar puskesmas, warga satu kampung menunggu hasil pemeriksaan air yang mereka minum. Dan temuan itu nanti akan menjadi puncak azab Marwan sebelum
Sebelum ajal menjemput, sore itu Puskesmas Kabupaten seperti berubah menjadi pusat gempa. Warga memenuhi halaman, duduk, berdiri, bahkan sebagian berbaring karena lemas. Semua menunggu satu hal. Di ruang laboratorium kecil, seorang petugas medis bernama Bu Ratna memeriksa cairan itu dengan kening mengernyit sejak pertama kali membuka tutup botol. Baunya, ini bukan air konsumsi, bisiknya menutup hidung. Setelah serangkaian tes sederhana, struktur warna, pH, kontaminasi bakteri, ekspresinya berubah dari bingung menjadi ngeri. Ia keluar dari ruangan sambil membawa kertas laporan. Wajahnya pucat. Kepala desa segera mendekat. "Gimana hasilnya, Bu Ratna?" Bu Ratna menelan ludah, lalu membaca pelan tapi tegas. "Air ini mengandung bakteri tingkat tinggi dan zat amonia yang tidak mungkin berasal dari air bersih." Warga langsung gaduh. "Apa maksudnya itu? Beracun? Jadi selama ini kami minum?" Bu Ratna menambahkan, "Ini bukan sekedar kotor, ini sudah level berbahaya, tidak pantas diminum, bisa menyebabkan keracunan, infeksi, diare berat, demam, bahkan kerusakan organ." Warga yang mendengar langsung berteriak, "Ya Allah, anakku, suamiku!" Tangisan menggelegar di halaman puskesmas. Seorang ibu langsung jatuh pingsan, yang lain menjerit sambil memeluk botol air yang baru saja mereka beli. Ini air racun, dia jual racun ke kita." Kepala desa menyapu wajahnya, nafasnya berat. "Kita harus laporkan ini ke polisi." Di ruang isolasi, Marwan terbaring dengan nafas putus-putus. Wajahnya tidak lagi kemerahan seperti sebelumnya, kini keabu-abuan, seperti darahnya berhenti mengalir dengan benar. Bagian tubuh sensitifnya yang terkena infeksi kini membuatnya menggeliat tanpa henti. Perawat memasang infus kedua tangan sekaligus. Dokter Bayu berdiri di sampingnya, ekspresinya serius. "Kita sudah berikan antibiotik paling kuat, tapi respons tubuhnya sangat lambat." Halimah yang duduk di samping ranjang menatap suaminya yang sekarat. "Bang, ini semua karena kesalahan abang sendiri." Marwan membuka mata sedikit. "Halimah, aku cuma ingin kaya, agar orang menghormatiku, agar semua orang lihat aku." Air mata Halimah jatuh. Dengan menjual air kotor, dengan meracuni orang, apa itu cara mencari hormat? Marwan menggigil. "Tuhan, tolong aku tidak mau mati, aku salah. Namun tubuhnya tak peduli lagi dengan pengakuan itu. Rasa sakit di bagian sensitifnya sudah menyebar ke perut dan pinggang. Seluruh sarafnya seperti terbakar. Dokter Bayu tahu itu tanda buruk. Jika infeksi sudah menyebar ke organ dalam, peluang hidupnya kecil. Di luar puskesmas, melihat dokter dan perawat bolak-balik ke ruang isolasi dengan wajah cemas, rumor langsung menyebar. Pak Marwan mau meninggal, sudah kritis katanya, infeksinya sudah parah. Warga yang masih marah justru merespons dingin. "Biarkan saja, itu balasan. Dia hampir bunuh kita semua. Kalau mati pun itu urusan dia dengan Tuhan." Namun ada juga yang merasa ngeri. Kalau benar dia meninggal, itu berarti azabnya cepat sekali turun. Iya, tubuhnya saja katanya sudah mulai busuk. Rumor itu berembus ke seluruh kampung. Orang-orang mulai bicara. Marwan kena kutukan, Marwan kena balasan. Air yang dia campur kembali menghancurkan dirinya. Dan semua rumor itu perlahan menjadi cerita yang menyebar seperti api. Hasil pemeriksaan keluar. Kini warga yang merasa gejalanya mirip langsung berdatangan. Anak-anak menggigil, ibu-ibu muntah, bapak-bapak lemas. Banyak yang datang sambil membawa botol air sebagai bukti. "Kami semua keracunan, Pak Dokter. Tolong anak saya, dia minum banyak sekali. Suami saya belum bangun sejak pagi."
Puskesmas penuh sesak. Dokter Bayu dan timnya bekerja tanpa henti. "Ini sudah darurat masyarakat," kata seorang perawat. Dan semua itu berawal dari satu orang, Marwan. Marwan merasa tubuhnya tidak lagi miliknya. Ia menggeliat keras, menggigit bibir, wajah menegang, matanya berkedut, napasnya makin cepat. "Dingin, panas, 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 tolong!" Halimah memegang tangannya. "Abang, bertobatlah, sebut nama Tuhan, jangan mati seperti ini." Marwan menangis, "Maafkan aku, maafkan aku." Ia tidak tahu bahwa di luar, satu kampung yang ia tipu sedang memutuskan masa depannya. Apakah ia akan diseret ke hukum atau biarkan azab menghabisinya lebih dulu? Bab 12, menutup hari dengan satu suara, suara peringatan Tuhan yang makin keras. Malam turun cepat di puskesmas kabupaten. Biasanya malam di sana tenang, tapi malam itu seperti ada beban berat menggantung di langit. Di ruang isolasi, lampu neon berkelip pelan. Bunyi mesin infus berdetak seperti hitungan waktu menuju akhir. Marwan terbaring dalam posisi setengah miring, kain selimut hanya menutupi separuh tubuhnya. Matanya cekung dan wajahnya merah pucat bergantian. Halimah duduk di samping ranjang. Genggamannya lemah, tapi air matanya terus mengalir tanpa henti. "Bang, jangan tinggalin aku." Marwan mengedip pelan. Setiap kedipan seperti usaha terakhir seorang manusia yang mulai kehilangan kesadarannya. "Aku capek," katanya dengan suara lirih hampir tak terdengar. "Kepalaku berat, tubuhku bukan tubuhku." Napasnya ngos-ngosan, tapi masih ada sedikit kesadarannya. Mendekati akhir hidup Marwan, Dokter Bayu masuk dengan perawat, membawa selembar kertas hasil pemeriksaan infeksi. Ia menatap Halimah dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. "Bu, kondisi suami ibu semakin menurun." Halimah menunduk menangis. "Dok, tolong selamatkan dia, apapun caranya." Dokter menghela napas dalam. "Kami sudah berikan obat paling kuat. Infeksi di tubuhnya sangat agresif. Kami curiga ia terpapar cairan berbahaya untuk waktu yang cukup lama." Halimah terperanjat. Dia yang mengoplos air itu. Dia yang menyentuh cairan itu setiap hari." Dokter menutup map perlahan. "Bu, jika benar dia melakukan itu, sebagian cairan itu mungkin masuk ke tubuhnya dari kulit, dari luka kecil, dari uap, dan sekarang tubuhnya tidak sanggup menahannya." Kata "tidak sanggup" itu seperti palu yang menghantam dada Halimah. Air matanya pecah tanpa suara. Di luar ruangan, kampung makin panas. Warga yang menunggu di luar mulai ribut. "Dokter, kapan keluarkan hasil lengkap? Kami butuh bukti resmi. Anak saya masih sakit. Ini bukan main-main." Kepala desa berdiri di atas bangku kecil, berusaha menenangkan. "Tenang bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah koordinasi dengan polisi. Kasus ini akan diusut resmi. Namun itu tidak membuat mereka diam." "Kalau dia mati, bagaimana? Siapa yang tanggung jawab atas kerugian kami? Jangan sampai dia lari dari hukuman. Jangan tutup kasus meski pelakunya tewas." Warga sudah tidak lagi berbicara dengan belas kasihan. Yang tersisa hanya kemarahan, kekecewaan, kehilangan, dan rasa dikhianati. Kata "mati" mulai terdengar beberapa kali di kerumunan. Meskipun Marwan belum mati, kampung sudah menyiapkan diri seolah-olah ia tak akan keluar hidup-hidup.